Pada episode kali ini, kita akan melihat bagian terakhir dari pasal 1 dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita akan melihat dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Terlebih dahulu kita lihat ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Paulus menulis demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Paulus ingin agar jemaat di Filipi tetap hidup dalam kebenaran Injil yang sudah dia sampaikan dan tetap tekun di dalam Tuhan. Saat Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, dia hendak menekankan bahwa kehidupan orang percaya harus konsisten dengan apa yang mereka percayai, ajarkan, dan khotbahkan. Dan dalam hal ini jelas harus sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Lalu Paulus melanjutkan, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini membawa kita kepada tema mengenai kesatuan hati yang Paulus sampaikan dalam suratnya ini. Dia ingin melihat ada kesatuan hati dari orang percaya untuk berjuang dalam pergumulan rohani dan mempertahankan iman. Kesatuan hati dalam mengasihi satu sama lain di dalam persekutuan, dan kerendahan hati untuk berkorban bagi orang lain dan hidup dalam teladan Kristus. Paulus dengan begitu kuat menekankan hal ini dengan berkata, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang dengan kata lain artinya berjuang bersama dengan orang lain. Gambaran yang Paulus tunjukkan di sini bahwa sebagai orang percaya, kita adalah satu tim dalam berjuang menuju kemenangan di dalam iman. Orang percaya bukanlah pejuang tunggal, tetapi adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus kemudian memberikan penguatan di dalam ayat yang ke-28. Dia mengatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Dengan menyadari bahwa kita didukung oleh saudara seiman yang lain, hal itu kiranya memberi keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang. Paulus menyadari hal ini dan dia ingin agar para pembacanya juga memiliki keberanian yang dia miliki. Lalu di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30, Paulus menulis demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus menegaskan kembali apa yang menjadi berkat bagi orang percaya. Dan di sini ia juga menunjukkan alasan mengapa jemaat di Filipi dan kita juga pada saat ini tidak perlu takut dan berjalan di dalam keberanian di dalam iman. Ada dua hal besar yang dia angkat di sini. Yang pertama dia mengatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Artinya bahwa iman itu sendiri juga dikaruniakan oleh Allah. Sehingga kita mengerti bahwa keselamatan itu dari awal hingga akhir adalah pekerjaan dari Allah sendiri dan untuk kemuliaannya. Hal ini kembali menguatkan apa yang dia katakan di ayat yang ke-6 dari pasal 1 ini. Bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang kedua, Paulus mengatakan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Hal berikut yang menjadi janji bagi orang percaya adalah bahwa kita juga menderita atau bergumul sebagai orang percaya dalam mempertahankan iman dan kesaksian sebagai anak-anak Tuhan. Bandingkan apa yang dia tulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita perlu mengerti bahwa mengapa penganiayaan atau penderitaan dan tantangan itu datang kepada orang percaya, terlebih saat kita berdiri di dalam kebenaran untuk taat kepada kehendak Tuhan. Karena seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dari pasal 1, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kita melihat beberapa hal mengenai posisi orang percaya. Bahwa di dalam Kristus kita menikmati persekutuan di dalam Injil, di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan juga kita adalah pelayan Injil yang bertanggung jawab memberitakan kebenaran kabar baik itu. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Dan kita adalah para prajurit Kristus yang berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu.
ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30.